Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Rabu, tanggal 1 bulan Juli tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Banyak Umatku di Kota Ini. Pemirsa terkasih, pelayanan Paulus di Korintus tidak berjalan dengan mudah, karena sejak awal ia menghadapi penolakan yang keras dari sebagian orang Yahudi yang mendengar pemberitaan Injil. Mereka bukan hanya menolak ajaran Paulus, tetapi juga menghujat, memfitnah, dan berusaha merusak nama baiknya agar pelayanannya kehilangan pengaruh di tengah masyarakat. Pemirsa, penolakan tersebut tentu menjadi beban yang berat, karena Paulus selalu memiliki kerinduan agar bangsanya sendiri lebih dahulu menerima Yesus sebagai Mesias yang telah lama dinantikan. Namun, pengalaman ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan tidak selalu diukur dari banyaknya orang yang menerima berita Injil, sebab penolakan terhadap kebenaran memang telah menjadi bagian dari pengalaman para nabi, rasul, bahkan Yesus sendiri. Oleh karena itu, pemirsa, seorang pelayan Tuhan dipanggil untuk tetap setia menyampaikan kebenaran, meskipun tidak semua orang bersedia menerimanya dengan hati yang terbuka. Bapak Ibu sekalian, meskipun menghadapi penolakan yang cukup besar, pelayanan Paulus ternyata tidak berakhir dengan kegagalan karena Allah tetap bekerja melalui firman-Nya. Salah satu bukti nyata adalah pertobatan Krispus, kepala sinagoge, beserta seluruh keluarganya yang percaya kepada Yesus dan menerima baptisan sebagai tanda iman mereka. Bapak Ibu, pertobatan seorang pemimpin agama seperti Krispus memiliki pengaruh yang sangat besar karena mendorong banyak orang Korintus lainnya untuk mendengarkan Injil, percaya kepada Kristus, dan dibaptis. Peristiwa ini menjadi penggenapan janji Allah bahwa firman-Nya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkannya. Bapak Ibu, dari pengalaman tersebut kita belajar bahwa manusia hanya bertugas menabur benih Injil, sedangkan Allah sendiri yang menggerakkan hati manusia dan menghasilkan pertobatan pada waktu yang telah ditentukannya. Saudara-saudara terkasih, di balik keberhasilan yang mulai terlihat, Paulus sebenarnya sedang mengalami pergumulan batin yang sangat berat, sehingga ia mengakui bahwa dirinya melayani dalam kelemahan, ketakutan, dan kegentaran. Saudara-saudara, pengalaman menghadapi penganiayaan di berbagai kota sebelumnya membuat Paulus khawatir bahwa Korintus juga akan menjadi tempat di mana ia kembali mengalami penolakan dan kekerasan. Saudara-saudara, perasaan takut yang dialami Paulus menunjukkan bahwa ia tetap seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan dan emosi seperti setiap orang percaya pada masa kini. Namun, yang membedakan Paulus adalah ia tidak membiarkan rasa takut menguasai hidupnya, melainkan tetap bertahan dalam pelayanan sambil menantikan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran ini mengingatkan bahwa keberanian dalam pelayanan bukan berarti tidak pernah merasa takut, tetapi tetap taat kepada Tuhan meskipun rasa takut itu ada. Pemirsa sekalian, pada saat
saat Paulus berada dalam kondisi yang paling lemah, Tuhan Yesus sendiri hadir melalui sebuah penglihatan pada malam hari untuk menguatkan dan menghiburnya. Tuhan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Pemirsa, perkataan ini mengandung 3 janji yang sangat penting, yaitu larangan untuk takut, jaminan akan penyertaan Allah, dan kepastian bahwa masih banyak orang di Korintus yang akan menerima keselamatan. Dengan mengetahui bahwa Allah telah mempersiapkan banyak jiwa untuk diselamatkan, Paulus memperoleh kembali keberanian untuk tetap tinggal dan melanjutkan pelayanannya di kota tersebut. Pemirsa, pengalaman ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu mengetahui hasil akhir dari pelayanan yang belum dapat dilihat oleh manusia. Sehingga orang percaya harus tetap setia meskipun keadaan tampak sulit dan tidak menjanjikan. Saudara sekalian, pernyataan Tuhan bahwa aku mempunyai banyak umat di kota ini mengajarkan bahwa Allah selalu bekerja lebih dahulu sebelum hamba-hambanya datang memberitakan Injil. Walaupun Korintus dikenal sebagai kota yang dipenuhi penyembahan berhala, kemerosotan, moral, dan berbagai bentuk dosa, Allah tetap melihat adanya banyak orang yang siap membuka hati untuk menerima keselamatan. Saudara, pandangan manusia seringkali hanya tertuju pada keburukan suatu tempat, sedangkan Allah melihat potensi pertobatan dan masa depan yang telah dipersiapkannya bagi setiap jiwa. Karena itu, Paulus tidak boleh menyerah hanya karena menghadapi penolakan dari sebagian orang, sebab masih banyak orang lain yang sedang menantikan kabar keselamatan. Saudara, pelajaran ini mendorong gereja masa kini untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan pelayanan, karena Tuhan masih memiliki banyak orang yang rindu mengenal Kristus. Meskipun mereka belum terlihat oleh mata manusia, Bapa janji dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 menjadi dasar pengharapan yang menguatkan bukan hanya Paulus, tetapi juga seluruh orang percaya sepanjang zaman. Karena Allah berjanji untuk selalu menyertai, menguatkan, menolong, dan menopang umatnya dengan tangan kanannya yang penuh kemenangan. Janji tersebut mengajarkan bahwa penyertaan Tuhan bukan sekadar memberikan rasa nyaman, melainkan menghadirkan kuasanya agar umatnya mampu menghadapi setiap kesulitan dengan iman yang teguh. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, janji ini seharusnya membuat setiap orang percaya lebih berani menghadapi tantangan pekerjaan, pelayanan, keluarga, maupun pergumulan pribadi. Karena mereka mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka berjalan sendirian. Seperti Paulus yang tetap bertahan di Korintus karena percaya kepada janji Tuhan. Demikian pula kita dipanggil untuk tetap setia melaksanakan tugas yang telah Allah percayakan tanpa dikuasai oleh rasa takut atau putus asa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelajaran hari ini mengajarkan bahwa keberhasilan pelayanan bukan terutama ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh kesetiaan
kepada firman Tuhan dan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai serta bekerja melalui setiap orang yang bersedia dipakainya. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.